sistemnya harus jelas. Oke, ini audit sistemnya, saya tadi sudah jelaskan. Report delay. Nah, biasanya auditor itu kan memang selalu dibekali dengan notes ya. Nah, notes ini kan bisa melalui laptop, bisa melalui kertas, silakan saja gitu ya. Tujuannya untuk mencatat apa sih yang kita tanyakan, apa sih yang dijawab oleh dia, gitu ya. Apa sih temuannya, nanti ada di notes seperti itu. Nah, ini time management ya. Kalau kita tadi saya katakan, kalau kita tidak punya checklist, ini time manajemennya jadi ngawur gitu. Karena apa? Pertanyaannya ngacak akhirnya kan. Dan kalau kita tidak membuat time management ini yang tidak membuat checklist ini yang bahaya. Tanya ini belum selesai, tanya itu. Tanya ini belum selesai, tanya ini yang lain gitu. Saya dulu pernah ngaudit di suatu government, bukan time management saya yang salah, tetapi auditinya pulang. Jadi saya tanya, sudah tanya bla 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 bla, terus akhirnya kan oke Bu, sekarang tunjukin record yang ini. Oke, dia siapin nih. Saya tunggu 15 menit nggak datang. 20 menit, 25 menit, 30 menit nggak datang. Saya tunggu aja kan. 45 menit nggak datang juga, 1 jam nggak datang juga. MR-nya datang. Pak, sudah selesai ya auditnya? Selesai apaan Bu? Saya bilang. Ini auditnya nggak balik-balik sampai sekarang, nggak bilang gitu. Oh iya Pak, saya cari Pak ya. Dicari sama dia. Pas dicari sama dia, Pak mohon maaf, ini auditnya pulang, katanya sakit. Waduh, saya bilang tungguin 1 jam nggak datang. Baru satu pertanyaan itu Pak, baru checklist pertama gitu loh. Baru checklist pertama ini dia udah 15 menit nggak nyampe. Kemana? Biasa kan cepet 20 menit, 30 menit nggak nyampe. 1 jam saya tungguin dia. MR-nya datang kan, Pak sudah selesai auditnya. Selesai apaan Bu? Saya nungguin ibu ini nggak datang saya tadi. Oh sebentar Pak, saya cari. Ibunya pulang Pak. Saya bilang capek deh. Ya tapi ya kembali lagi emang harus diuji kesabaran kayak gitu kan. Hah? Ya akhirnya to be continue digantikan sama staffnya gitu. Ya tapi kan 1 jam saya terbuang hanya untuk nungguin gitu kan. Ya itu jadi auditor tuh melatih kesabaran, menjadi tambah bijak gitu Pak. Awalnya nggak ada tanda-tanda sakit ya Pak? Hah? Nggak ada tanda-tanda sakit? Enggak. Ketemu langsung biasa-biasa aja kan. Ini kenapa salah sih? Bilang sama dia, Bu, next audit kalau kayak gini saya nggak mau ngaudit Bu, saya bilang. Ini sih bikin kesel auditor saya bilang. Oke, ini internal audit management ya, harus well managed ya, harus diatur dengan baik. Nah ini program internal audit. Oke. Nah ini tim license meeting itu maksudnya gini. Jadi pada waktu kita menyelesaikan audit, seharusnya si tim leader ini punya satu meeting yang menyimpulkan atau mengumpulkan semua finding atau semua laporan dari para tim membernya. Jadi berkoordinasi gitu loh. Kita berkoordinasi, si leadnya ini berkoordinasi dengan member-membernya. Ada temuan apa sih di sini? Ada temuan apa sih di sini? Ada temuan apa di sini gitu kan. Nah ini haknya si tim leader bilang, Pak, kenapa kok itu Anda bilang sebagai temuan? Memangnya nggak ada report yang ini? Emang evidence ini nggak ada? Nah, itulah fungsinya liaison meeting gitu. Ya. Mengkolek finding yang ada, mereview kalau tidak ada ketidaksesuaian. Ya. Jadi akhirnya nanti pada waktu meeting antara tim auditor dengan audit ini atau sesama tim auditor ini kompak gitu loh. Ya. Kompak. Itu berarti cross check gitu. Iya, si tim leadernya akan cross check, harusnya seperti itu. Makanya biasanya sih kalau saya ngaudit, saya sebagai member, saya bilang ke auditi saya adalah
Pak, ini baru potensial ya, potensial temuan, karena ini harus saya diskusikan dengan tim. Kalau memang kita bekerja tim, tapi kalau kita bekerja sendiri ya kita harus mengambil keputusan sendiri gitu. Nah, karena kita bekerja tim maka perlu adanya tim lagi. Tapi nggak mungkin dari hasil meeting ini kemudian dilakukan ulang kan nggak. Oh nggak mungkin, nggak boleh kan itu udah selesai kan harusnya kan. Biasanya kalau seperti itu kita akan mendowngrade ya. Si auditor akan mendowngrade, oh iya ternyata evidence ini saya kurang nih. Oke, kalau evidence itu kurang berarti saya akan observasikan dulu gitu. Saya kasih warning dulu. Untuk audit berikutnya akan dicek lagi lebih detail lagi gitu. Makanya kenapa tadi saya bilang auditor itu harus membaca report auditor sebelumnya. Karena tujuannya untuk memverifikasi lagi gitu. Yang observasi lah yang lalu nih ngomongin apa sih? Oh ngomongin ini, oke saya akan detailkan lagi pertanyaan yang sama. Gitu. Nah ini follow up action, dokumentari ya, evidence yang diperlukan, contoh-contoh tadi sudah saya kasih tahu. Oke. Nah ini auditinya yang jatuh nih, gobrak gitu kan. Auditornya marah-marah, auditnya jatuh, gobrak. Ya tadi saya bilang kan auditor kan harus sopan ya, ini auditornya marah-marah, gimana sih kamu gitu aja nggak bisa, gobrak jatuh dia. Jadi ya sebisa mungkin ya tadi lah auditor harus sopan lah gitu. Jangan attitude-nya menjadi beringas gitu kan, mentang-mentang kita auditor emangnya kita ini auditor yang seperti apa gitu. Kita kan auditor sistem gitu kan. Jangan yang pulang tadi seperti itu. Saya nggak marah itu, saya nggak marah itu. Ya begitu juga auditor itu juga harus apa? Ya harus jaim lah ya, jaga image gitu kan. Kadang-kadang jaga image. Pertama kali saya jadi auditor, saya ngaudit di sebuah perusahaan dan itu kebetulan perusahaan itu trading kalau nggak salah trading dan jadi saya ngaudit di marketing gitu kan ya. Nah ngaudit di marketing yang saya audit cewek cantik. Pakaiannya segini pak, wah, kancingnya agak dibuka kan, wah, ini nggak konsen ngaudit kayak gini nih, jangan ngauditnya nunduk terus, Nah, ya seharusnya kita lebih fokus lah ya, bukan fokus ke yang kebuka dan yang pendek bukan ya, tapi fokus pada pertanyaan gitu ya. Tipsnya gimana Pak? Tipsnya apa ya kalau kayak gitu? Tergantung moral masing-masing. Tergantung moral masing-masing kan. Ya karena kami kan ngaudit di berbagai banyak organisasi dan instansi ya, berbagai banyak macam seperti itu ya. Jadi ya ada yang seperti itu lah ya. Ada yang auditinya ngeyel, ada apa auditinya ngeyel gitu loh. Dibilang ini nggak sesuai, tetap ngeyel dia. Emang yang sesuai kayak apa sih Pak? Sampai kayak begitu coba. Seperti itu. Ada pernah saya ngaudit gitu kan, saya bilang ini kok seperti ini ya, wah ini kriterianya kayak apa sih? Kok bisa sampai seperti ini? Emangnya harus ya Pak? Wah dilatakin gitu kan? Ya sabar. Kalau nggak sabar saya pukul kan? Sabar gitu. Jadi auditor emang harus sabar gitu. Kan tadi saya bilang jadi auditor tuh belajar sabar, belajar bijak Pak. Gitu. Oke, ini checklist yang tadi saya sampaikan ya. Nah ini contoh checklistnya. Tapi nanti kita ada tes yang salah satu cara menjawabnya adalah bagaimana melihat point of view-nya sama record yang diharapkan ada di sana. Ya. Kalau ini cuma sebagai contoh saja. Ya 432 dia mintanya apa, 421 dia mintanya apa ya. Oke. Nah, ketika ada ketidaksesuaian, ini seharusnya tim auditornya menerbitkan yang namanya non-conformity atau laporan ketidaksesuaian. Apa sih tujuannya laporan ketidaksesuaian?
Laporan tidak sesuai itu adalah sebenarnya sebagai bentuk komunikasi antara auditi dengan auditornya, ya, bentuk komunikasi, ya, bentuk komunikasi yang secara tertulis. Jadi si auditornya menerbitkan adanya temuan, si auditinya memberikan suatu tindakan perbaikan. Nanti si auditornya akan melakukan review terhadap tindakan perbaikan. Gitu. Jadi kita ada bentuk komunikasi sebenarnya, ya. Kalau ada NCR itu sebagai bentuk komunikasi. Nah, ini contoh NCR yang biasa atau DV pernah terbitkan, ya. Ada nama company name-nya, ada tanggal auditnya, ada nama auditornya, ada nama auditinya, kemudian statusnya major atau minor, dia standar atau klausulnya dia tidak sesuai dengan standar atau klausul berapa, terus di bawahnya audit reportnya apa yang menjadi tidak sesuai, ya. Nah, pada waktu kita mengaudit dan menerbitkan NCR ini, kita harus paham yang namanya bagaimana kita menulis sebuah temuan. Nah, sebuah temuan itu harus berpatokan pada plot, problemnya apa, lokasinya apa, di mana, objektif evidence-nya apa, sama referensinya apa sehingga dia menjadi tidak sesuai. Jadi pada waktu Bapak menemukan sebuah temuan harus berpatokan pada floor itu. Problemnya apa? Sehingga Bapak menemukan temuan itu. Lokasinya di mana temuan itu terjadi? Objek evidence-nya apa? Kok dibilang bahwa itu sebuah temuan? Objeknya apa evidence-nya? Nah, yang terakhir adalah R-nya, ya, reference-nya. Dia melanggar klausul berapa? Dia melanggar prosedur apa? Dia melanggar kontrol aneks berapa? Nah, itu yang harus dijelaskan pada waktu menerbitkan sebuah temuan, ya. Nah, ini grading non-conformity seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau di badan sertifikasi, grade-nya non-conformity itu ada 3, 1 major, 2 minor, 3 observasi, ya. Itu untuk temuan yang negatif. Ya. Untuk yang temuan positif adalah strength point, poin apa yang menjadi kekuatan di sistem tersebut. Nah, grade itu harus Bapak tetapkan nanti. Ya, ini major. Ya, apa sih kategori major? Ya, biasanya kategori major itu jika ada temuan yang mengakibatkan sistem itu sama sekali tidak berjalan. Ya, kan kalau sistemnya di ISO itu kan PDCA kan, plan, do, check, action kan. Nah, kalau PDCA-nya nggak jalan itu berarti sudah kegagalan sistem. Ya. Nah, kalau misalnya do-nya saja yang nggak jalan, ya itu bisa dalam kategori minor. Nah, ini contohnya, ya. Ini contoh temuannya. Selama di shift 2 di pagi hari ada dua personel yang terlihat masuk ke area printing area. Ya. Problemnya apa? Problemnya adalah ada 2 personel yang masuk ke area printing area. Itu problemnya kan. Lokasinya di mana? Di printing area. Objek evidence-nya apa? Di pagi hari itu, ya kan? Referensinya apa? Referensinya nanti dia melanggar aneks ataupun prosedur yang ada. Nah, ini referensinya. Oh, ini referensinya. WI 1401 WI 401 klausul 6 menyebutkan bahwa tidak boleh personel memasuki area security check area. Personel yang di luar, ya, tidak boleh ada personel yang di luar memasuki security area. Nah, ini adalah referensinya. Nah, yang di atas ini adalah dia melanggar aneks berapa. Nah, kategorinya apa? Kategorinya minor.
karena dia tidak konsisten ngomongnya ya. Kalau major berarti setiap kali terjadi terus gitu ya, itu berarti bisa jadi major. Oke, nah ini ya ada pertanyaan Pak di internal audit. Internal audit kita nggak terlalu banyak ya. Jadi, tapi nanti ada beberapa soal yang terkait terhadap internal audit. Oke. Kalau tidak ada, kita punya waktu untuk melakukan tes. Ya. Nah, saya bagi tesnya Joki nggak? dalam satu soal ini ada grup A, grup B. Ya. Jadi grup A, grup B ini saya bagi yang nomornya ganjil itu adalah grup A, yang nomornya genap adalah grup B. Karena nanti ada soalnya yang berbeda. Ya. Jadi yang nomornya ganjil adalah Pak Mevianto, Ibu Indri, Pak Dedi, Pak Wandono, Pak Nambi, Pak Sani, Pak Bambang, dan Ibu Kusmaida, betul ya. Itu yang grupnya A nanti, soalnya ada di A. Ya. Kemudian yang B adalah Pak Yuniawan, Pak Andri, ada dua ya, Andri Triamidanto, Andri Yudianto, Fauzi, Pak Fauzi, Pak Sugeng, Ibu Pak Rasanza ya, dan Ibu Malika. Ya, itu yang Bapak. Oke, nah ini saya coba ya untuk multiple choice-nya itu sama ya, multiple choice-nya sama. Jadi nggak ada A, nggak ada B, ya. Yang berbeda adalah pada waktu nanti di pertanyaan yang kedua, ya. Jawaban singkat, sebutkan aktivitas pada fase implementasi pada SMS untuk grup A. Untuk grup B-nya adalah fase monitoring. Ada 5 aktivitas di sana, di buku ada itu, ya. Kemudian open book. Kemudian 2, buatkan kontrol yang harus ada atau diimplementasikan ketika Anda memilih kontrol aneks 921 hingga 925 untuk grup A, aneks 911 hingga 915 untuk grup B. Ya. Ada 5 aneks di sana ya, sudah saya buatkan. Kemudian ketiga, buatkan checklist untuk seorang internal auditor yang sedang mengaudit proses data center untuk grup A. Untuk grup B adalah application development. Ya. Nanti yang perlu dilihat adalah point of view-nya sama record rekaman yang diharapkan muncul. Ya. Oke. Kemudian jawaban dengan uraian. Untuk nomor 1 tidak ada A dan B, jadi sama nomor 1. Tapi nomor 2 ada grup A dan grup B. Grup A-nya pada saat melakukan audit di sebuah universitas terkemuka yaitu Universitas Unggulan. Nama universitasnya adalah Universitas Unggulan ya. Nah, diketahui bla 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 bla, kemudian ada problem bla 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 bla. Nah, yang di B mengaudit di sebuah perusahaan internet provider namanya Bisanet. Kemudian ada temuan bla 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 bla. Nah, dari cerita tersebut, apakah kejadian tersebut bisa dikatakan ketidaksesuaian atau bukan? Ya. Kalau misalnya ketidaksesuaian, maka nanti formnya sudah saya siapkan, Bapak isi. Tapi kalau tidak ketidaksesuaian, apa yang menyebabkan bukan ketidaksesuaian harus dijelaskan. Ya. Oke. Kemudian ini lembar jawabannya. Ya, nanti pilih don't update aja. Per orang. Ini kan namanya siapa, tanggal tesnya berapa, masuk grupnya grup apa yang tadi saya bacakan itu. Grup AB-nya grup apa. Nah, untuk multiple choice nanti answering-nya apa. Untuk nomor 2 fase implementasi atau monitoring apa isinya, ya. Kemudian ini audit checklist-nya, reportnya yang diminta apa. Nah, kemudian yang tadi yang jika ketidaksesuaian
Nah ini kalau memang tidak kesesuaian ya tolong diisi ini semua. Ya, ini diisi semua. Detailnya seperti apa, auditor name-nya ya Bapak dan Ibu sekalian, auditor name-nya. Auditinya kan tadi ada tuh di soalnya, jadi tolong diisi juga. Oke, nah ini kalau saya sih menyarankan ini kita kerjakan saja di laptop dan komputer Ibu masing-masing. Kemudian hasilnya nanti tolong dikasih filenya itu kasih nama per orangnya dan grupnya. Ya, jadi yang dikumpulkan ke saya adalah hanya soft copy yang Excel file. Ya, yang soalnya tadi boleh dikit nggak apa-apa. Ya, oke. Waktunya 1,5 jam. Potong istirahat. Sekarang belajar dulu lah, nggak apa-apa. Langsung. Ya, belajar. Langsung. Ya, oke lah, saya kasih sekarang, no problem. Ya. Jadi mohon dipastikan ya berdasarkan nama ini ya. Jadi grup A, grup B itu yang A itu adalah yang ganjil, B itu yang genap. Ya. Ini saya kirim ke mana soalnya? Flash disknya ada mungkin? Diupload ya? Download di sini. Oke, saya punya flash disk satu nanti mungkin bisa di. Ini loh. Iya, report. Report. Diupload ada. Jadi itu nang report. Oleh itu ya, Sama yang kemarin hasil grup tolong dikumpulkan ya di flash disk nanti ya. Yang kemarin bertugas. ini ada apa nih? Kartu nagene, PW nagene. Dua-duanya, Pak. Iya, yang kemarin soal kemarin tuh loh, Bu. Ini kalau main ini nulis ya. Iki lho. Laptop. Nah, ini tolong di share dengan yang lain. Tiga ya kan, masih dasar. Point of view-nya. Ini point of view itu maksudnya gini. Pada waktu Bapak mengaudit, ya paling gampang lah, audit backup, kontrol backup. Nah, yang mau dilihat dari kontrol backup-nya apa yang mau dilihat dulu? Yang mau Bapak tanyain ke mereka itu apa? Dalam backupnya kan nanti kan apa sih take copy gitu. Tapi yang mau dilihat apa? Oh, sama saya. Aturan main backup itu Ya, aturan dan aturan main backup enggak adanya schedule backup kan ya. namanya dia. Boleh prosedur tapi jangan ngomong prosedur backup gitu maksudnya. Apa yang mau dilihat itu? Apa yang mau dilihat di aktivitas backup itu apa yang mau dilihat? Kriteria backup, levelisasi backup. Kriteria apa? Kriteria backup itu yang latihan yang dikeluarkan apa dari kriteria backup itu? Misalnya point of view itu apa sih yang mau kita lihat? Apa yang mau kita lihat? Yang mau dilihat bukan soalnya juga aktivitasnya dulu. Aktivitas backup itu aktivitas backup itu apa? Levelisasi backup. Aturan main backup itu levelisasi backup. Levelisasi adalah disebutkan yang levelisasi backup. Yang diharapkan apa?
jadwal backupnya, biasanya kan jadwal backupnya ya. Dari levelisasi backup akan ada muncul jadwal backup kan, harian, mingguan, bulanan, tahunan. Iya. Soal. Bocoran soal. Yang penting bocoran soal. Ya, soal sih. Oke, ini judulnya apa? Judulnya ISO 27000 sama lembar jawab. Ini tolong disebarkan ke yang lain. Kayak enak ya. Gimana ya? Kesek-kesekan. Dan guyup. Ya, ya coba cek kapan. Ibu absen hari ini sudah? Ada di. Nah, Dan upload jawabannya dong. Iya, itu penting.